Aku tanya sama kamu, kenapa kamu bohong sama aku? Kamu bilang mau istirahat, tapi pas aku ke rumah kamu malah nggak ada. Dan aku malah lihat kamu sama cowok lain. Terus kamu juga bilang udah putus dari aku. Aku kan masih pacar kamu, Sarah. Cih, baru sadar punya pacar. Kirain udah lupa. Maksud kamu apa, Sarah? Selama ini kamu kemana, hah? Sebelum operasi, bahkan setelah aku operasi pun kamu gak ada. HP kamu bahkan gak aktif waktu itu. Hari ini hari terakhir kamu cuci darah ya minggu ini. Minggu depan seperti biasa ya. Sekarang kamu boleh istirahat dulu, pulihkan kondisi kamu. Makasih dokter. Iya, sama-sama. Kalau begitu saya keluar sebentar ya. Iya dok, terima kasih ya. Kamu butuh sesuatu sayang? Enggak kok, makasih ya. Kamu selalu nemenin aku cuci darah. Kamu pasti capek ya, harus bolak-balik rumah sakit nganterin aku. Hei, kamu ngomong apa sih? Aku sama sekali gak capek. Malah aku seneng banget bisa nemenin kamu. Kamu jangan mikir yang aneh-aneh ya. Fokus aja sama kesembuhan kamu, oke? Sarah, gimana keadaan kamu? Seperti yang kamu lihat, Akira. Aku baik-baik aja kok. Kemarin bukannya lu habis cuci baju ya? Maksud gua cuci darah ya? Seharusnya lu istirahat aja dulu. Gak apa-apa kali gak usah masuk sekolah dulu. Gue gak apa-apa kali, Dik. Lagian gue udah biasa kok, cuman cuci darah doang. Iya Dik, makasih udah perhatian sama Sarah. Tapi lu gak perlu khawatir, karena ada gua sebagai pacarnya yang akan selalu jagain dia. Iya, gue juga tahu. Gak usah nunjukin kebucinan kalian di depan gue dong. Kan gue jadi cemburu, jadi pengen punya pacar. Makanya cari pacar, Dik. Tahu tuh, makanya cari pacar, Dika. Biar gak ngenes kalau lihat orang pacaran. Loh, kok jadi gue sih yang kena? Doa mana sama kalian? Hahaha, bercanda Dik, gak usah ngambek gitu dong. Kalian malah ngeledekin Dika. Marah kan tuh orangnya. Gak usah dipikirin, Sarah. Nanti juga balik sendiri. Udah, mending kita ke kelas aja sekarang yuk. Nih sayang, minum dulu ya. Loh, kok minumnya dikasih ke aku sih? Kan yang olahraga dari tadi tuh kamu. Aku dari tadi cuma duduk doang di sini. Kenapa sih aku nggak boleh ikut olahraga? Ya nggak apa-apa, aku udah minum kok. Buat kamu aja. Sarah, kamu kan lagi sakit, jadi jangan sampai kecapean. Aku nggak sakit, Dimas. Kenapa sih semua orang tuh nganggep aku sakit? Aku cuma gagal ginjal, bukan mau mati. Hei sayang, maaf, bukan maksudnya aku ngomong kayak gitu. Maksudku tuh, kondisi kamu kan lagi kurang stabil. Takutnya nanti kamu malah drop. Aku capek, Dim. Aku juga nggak mau sakit terus. Aku mau kayak kamu, kayak temen-temen, bisa bebas ngelakuin apapun tanpa harus mikirin capek atau enggaknya. Aku pengen kayak dulu. Iya, makanya kamu jangan capek-capek, biar kita bisa kayak dulu lagi. Udah, jangan nangis. Aduh, sakit. Sarah, kamu kenapa? Sakit, Dim. Tolong, ini sakit banget. Kamu tahan ya sayang, kita ke rumah sakit sekarang. Dim, lu kenapa? Dari pagi gue lihat kayaknya ngelamun terus deh. Pasti ada hubungannya ya sama Sarah. Iya Bim, Sarah masuk ke rumah sakit lagi. Dan yang paling parah, dokter bilang kalau Sarah harus segera dapat donor ginjal. Tapi sampai sekarang belum ada ginjal yang cocok. Sedangkan kondisi Sarah semakin memburuk. Gue turut prihatin ya Dim. Terus sekarang apa yang mau lu lakuin? Sebenarnya gue punya rencana Bim. Rencana apa? Gue punya rencana mau donorin satu ginjal gue buat Sarah. Lu seriusan Dimas? Tapi bukannya kalau lu donor ginjal lu harus periksa dulu ya? Biar tahu ginjal lu cocok atau enggak. Iya, lo mau nggak temenin gue besok ke rumah sakit buat konsultasi sekaligus periksa ke dokter? Lu tenang aja, gue pasti temenin lu kok. Makasih ya Bima. Iya sama-sama. Siapa aja sih lu? Kamu serius, Dimas? Ingin mendonorkan satu ginjal kamu untuk Sarah? Iya dok, saya udah memikirkan ini secara matang dan saya sudah siap. Jadi, bagaimana? Apa ginjal saya cocok? Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ginjal kamu cocok untuk didonorkan. Tapi, apa kamu tahu setelah kamu mendonorkan ginjal, kamu akan mendapatkan efek serta resiko yang harus kamu tanggung, Dimas? Dokter tenang aja, saya sudah tahu dan saya sudah siap menerima apapun resikonya. Tapi saya mau dokter berjanji satu hal.
Apa itu Dimas? Saya mohon untuk dokter tidak memberitahu siapapun termasuk Sarah bahwa saya yang mendonorkan ginjal untuk Sarah. Dimas, maksud lu apa? Lu mau ngerasain semua ini dari Sarah? Justru Sarah harus tahu tentang ini, Dimas. Gua nggak bisa kasih tahu Sarah. Gua tahu dia pasti nolak kalau gua jadi pendonor ginjal buat dia. Gua nggak mau Sarah sedih, Bim. Ya, tapi Bima, gua mohon kali ini aja. Oke, gua ngerti. Gua bakal rahasiin semua ini. Makasih, Bim. Jadi dok, kapan operasinya bisa dilakukan? Kita akan mempersiapkan operasinya beberapa hari ke depan. Saya harap selama persiapan kamu bisa jaga kondisimu, Dimas. Iya dok, terima kasih ya. Sama-sama, Dimas. Bim, gua boleh minta tolong satu hal lagi nggak sama lu? Minta tolong apa, Dimas? Lu nggak minta yang aneh-aneh kan? Enggak kok, tenang aja. Ya siapa tahu aja kan lu berubah pikiran buat donorin ginjal terus minta gua buat gantiin. Sumpah Dimas, kalau gitu gua belum siap. Hahaha. Ya enggak lah Bim, gua nggak kepikiran sampai sana. Gua cuma mau minta tolong sama lu dan teman-teman yang lain buat temenin Sarah operasi. Terus kalau setelah operasi Sarah nanyain gua, lu bilang aja gua lagi liburan atau kemana gitu. Terserah lu dah. Yang penting Sarah nggak terlalu mikirin gua. Gua minta tolong banget ya sama lu Bim. Kenapa sih lu harus ngelakuin ini Dimas? Lu bisa jujur kan sama Sarah? Gua pernah bilang ke Sarah kalau gua mau donorin ginjal gua, tapi Sarah malah marah saat itu. Dia nggak mau nerima ginjal dari gua. Dia bahkan nggak mau ngomong sama gua selama 3 hari. Dia bilang kalau dia nggak mau gua kesakitan. Biar dia aja yang sakit, asalkan gua jangan. Itu kata dia. Tapi itu juga berlaku bagi gua Bima. Gua malah justru nggak tega ngeliat dia yang kesakitan. Gua lebih milih gua aja yang kesakitan daripada dia. Lu ternyata beneran cinta banget ya sama Sarah. Oke, gua mau bantu lu. Makasih ya Bim. Lu emang sahabat gua yang paling baik. Kalau kayak gini aja lu bilang gua sahabat, kemarin kemana aja lu? Dimas, kemana sih? HP-nya sama sekali nggak aktif. Gue khawatir. Sarah, akhirnya lo balik lagi ke sekolah. Gue seneng banget, sekarang lo udah sembuh. Gue ikut seneng Sarah, lu udah sembuh. Sekarang lu gak bakal ngerasain sakit lagi. Lu harus bisa jaga kesehatan lu ya. Makasih, ini juga berkat doa kalian. Sekarang gue udah sembuh dan bisa kembali ke sekolah. Kalian ada yang tahu nggak Dimas di mana? Gue nggak tahu Sar. Kenapa nggak lo telepon aja? Gue udah coba, tapi nomornya nggak aktif. Gue khawatir sama dia. 1 hari sebelum operasi, gue sama sekali nggak lihat dia. Gue pikir dia bakal nemenin gue operasi. Taunya dia malah nggak ada. Terus abis operasi juga gue nggak lihat dia. HP-nya bahkan nggak aktif sama sekali. Bahkan sekarang gue udah masuk sekolah aja dia nggak ada. Gue nggak tahu harus cari dia kemana. Bim, lo pasti tahu kan Dimas ada di mana? Lo kan temennya. Dimas kemarin telepon gua. Katanya dia lagi liburan sama keluarganya keluar kota. Mungkin di sana nggak ada sinyal, makanya susah dihubungin deh. Hehehe. Iya Sarah, gua ke kelas duluan ya. Bye. Gue juga. Dadah. Gue di sini khawatir sama lo Dim, dan lo ternyata malah liburan. Gue nggak masalah kalau lo mau liburan atau enggak, tapi seenggaknya lo kasih tahu gue biar gue nggak khawatir mikirin lo. Itu bukannya Dimas ya? Jadi dia udah masuk sekolah, tapi kok dia ngabarin gue? Terus itu dia ngapain sama Siska? Makasih ya Nim, udah bantuin gue ngerjain tugas. Sumpah ya, gue bener-bener gak ngerti sama fisika. Otak gue rasanya mau meledak tau gak? Hahaha, iya sama-sama. Santai aja kali. Kita kan udah temenan dari SD. Iya, pacar lo udah balik dari rumah sakit kan? Gue turut seneng ya, pacar lo udah sembuh. Ya udah, gue duluan ya. Salam buat pacar lo. Iya, nanti gue sampein. Aduh. Lo kenapa Dim? Lo sakit? Gua nggak apa-apa kok. Aduh, kenapa harus kamu sih di sini? Gua duluan ya Siska. Jadi selama ini dia nggak bisa dihubungin itu karena dia selingkuh. Sia-sia gue khawatir sama lo Dimas. Lo malah asik sama cewek lain. Awas aja ya, bakal gue balas. Emangnya yang bisa selingkuh tuh lo doang? Gue juga bisa. San, lo seriusan udah putus sama Dimas? Kalian putus kenapa? Iya, gue udah putus sama dia. Dia udah ngecewain gue, Ki. Lo tau gak sih,
1 hari sebelum gue operasi, dia malah ngilang. Bahkan setelah gue operasi, dia bener-bener gak ada kabar. Dan yang lebih parahnya, dia malah selingkuh. Sia-sia gue khawatir sama dia. Tapi emangnya lu nggak tanya dulu sama dia selama ini dia kemana gitu? Gimana gue mau nanya sama dia? Kalau gue aja gak ketemu sama dia, HP-nya juga gak aktif. Cuman kemarin aja dia balas chat gue, dia ngajak ketemu. Tapi gue bilang aja lagi mau istirahat. Udahlah, males gue ngomongin dia, bikin emosi doang, tau gak? Tut. Anu, gemes banget sih lo. Cebut nih pipinya. Ih, apaan sih main cubit-cubit aja, sakit tahu. sorry. Temenin gua makan yuk, lapar nih. Iya, ayo. Katanya dia mau istirahat, kok malah sama cowok lain sih? Dia bohong sama gua harus tanya sama dia. Aku tanya sama kamu, kenapa kamu bohong sama aku? Kamu bilang mau istirahat, tapi pas aku ke rumah kamu malah nggak ada. Dan aku malah lihat kamu sama cowok lain. Terus kamu juga bilang udah putus dari aku. Aku kan masih pacar kamu, Sarah. Cih, baru sadar punya pacar, kirain udah lupa. Maksud kamu apa, Sarah? Selama ini kamu kemana, ha? Sebelum operasi, bahkan setelah aku operasi pun kamu gak ada. HP kamu bahkan gak aktif waktu itu. Saat itu aku butuh kamu, Dimas. Tapi kamu malah gak ada. Kamu kemana? Pas aku bisa lihat kamu, aku seneng. Tapi aku malah ngelihat kamu selingkuh. Siapa yang selingkuh? Udahlah, gak usah dibahas. Aku gak masalah kalau kamu udah punya cewek lain. Kamu tuh cuma salah paham, Sarah. Aku nggak selingkuh. Dia cuma teman SD aku. Terus selama ini kamu kemana, ha? Gak bisa jawab kan kamu? Udahlah, ayo Ki, kita pergi aja dari sini. Kamu mau kemana, Sarah? Dengerin aku dulu. Aduh, sakit sekali. Sarah, maafin aku ya. Aku sayang sama kamu. Sarah, lu kemarin kemana sih? Gue nelpon lu tapi kagak diangkat. Lu tahu nggak kalau Dimas? Aduh. Udah deh, gue gak peduli lagi ya sama dia. Mau dia kemanapun, bukan urusan gue. Udah ya, gue mau ke kelas. Dengerin gue dulu, Sarah. Ini tentang rahasia Dimas. Sebenarnya yang donorin lu ginjal itu Dimas. Apa? Enggak mungkin. Lo pasti bohong kan, Bim? Buat apa gue bohong coba? Lu ada aja lu. Kayak gini aja masih bohong. Gak bakal mungkin gue bohong. Dan ketika lu tanya ke gue, Dimas kemana? Sebenarnya dia tuh lagi ke rumah sakit. Makanya gue bohong ke lu. Ada efek samping setelah dioperasi. Ada infeksi di luka operasinya. Dia sering merasa sakit. Makanya akhir-akhir ini dia jarang nemuin lu. Karena dia gak mau kalau lu sampai ngeliat dia lagi kesakitan. Gak mungkin, Dimas. Gak mungkin, Bim. Ini gak mungkin. Sarah, lu gak apa-apa? Sekarang Dimas ada di mana, Bim? Gue pengen ketemu sama dia. Gue pengen minta maaf sama dia. Selama ini gue udah salah, Bim. Ayo gue anter. Ini maksudnya apa, Bim? Kok lo bawa gue kesini? Terus ini makam siapa? Kenapa namanya sama kayak Dimas? Ini makam Dimas, Sarah. Dia udah meninggal. Nggak mungkin. Kemarin gue ketemu sama Dimas, nggak mungkin dia meninggal, Bim. Lo jangan bohong. Kemarin kalian memang ketemu. Lu ingat nggak Dimas nyamperin lu? Nah, setelah ketemu sama lu, dia kecelakaan, tabrak lari. Dimas langsung meninggal di tempat. Ditambah dengan bekas operasi, jadinya banyak luka yang terjadi di dalam tubuhnya dia. Nggak mungkin, Bim. Dimas. Maafin aku, Dimas. Seharusnya kemarin aku dengerin penjelasan kamu. Maaf. Lu yang sabar ya, Sarah. Kita nggak ada yang tahu kematian seseorang datangnya kapan. Tapi Sarah, ada satu hal yang harus lu tahu. Dimas itu sebenarnya sayang banget sama lu. Dia sakit kalau ngeliat lu sakit, Sarah. Makanya dia mau donorin ginjalnya buat lu. Gua harap lu nggak benci ya sama dia. Gue denger cerita ini sampai terharu banget. Gue gak akan pernah bisa benci sama Dimas, Bim. Gue sayang sama dia.